Assalamualaikum dan hai, apa kabar sobat semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Subak Subaku. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas salah satu film perang yang cukup menarik berjudul The Yellow Bird. Film ini dirilis pada 2017 lalu, menceritakan tentang dua prajurit muda. Yang pertama berusia 21 tahun bernama Bartley dan rekannya bernama Murphy yang baru saja menginjak usia 18 tahun. Mereka berdua harus menjalankan misi dalam medan pertempuran di Irak di bawah komando senior mereka yang bernama Sersan Sterling. The Yellow Bird sendiri merupakan sebuah film yang bergenre thriller perang yang diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama karangan Kevin Powers. Sebelum mulai, seperti biasa, saya sangat menyarankan agar kalian menggunakan headset atau headphone untuk pengalaman menonton yang lebih baik. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita sama-sama membahas alur cerita filmnya. Suatu malam di sebuah pesta, terlihat dua prajurit muda masing-masing bernama Bartley dan Murphy yang sedang menikmati minuman bersama-sama. Tak lama, terdengar suara alarm membuat semua prajurit berlarian dan melihat beberapa ledakan telah terjadi. Sebelum hari di mana ledakan itu, kita dibawa saat pertama kali Murphy dan Bartley bertemu di tempat latihan menembak. Saat itu latihan mereka dipimpin oleh seorang sersan bernama Sterling. Melihat keahlian menembak Bartley dan Murphy yang cukup baik, Sersan Sterling menugaskan mereka berdua untuk menjadi rekan setimnya yang akan menjalankan misi di Irak. Di malam harinya sebelum keberangkatan, Murphy dan Bartley sempat berbincang dengan Sersan Sterling yang saat itu meminta dua prajurit mudanya untuk bersiap-siap dan berjanji menuruti semua perintah yang akan diberikan pada mereka. Di malam yang sama, semua prajurit yang akan ditugaskan untuk menjalankan misi di Irak mengadakan acara makan malam bersama dengan anggota keluarga mereka masing-masing. Murphy yang melihat Bartley makan sendirian mengajak rekannya itu untuk duduk bersama dengan kedua orang tuanya. Mengetahui Bartley ditugaskan bersama dengan anaknya di Irak, ibu Murphy yang bernama Nyonya Maureen meminta Bartley untuk berjanji menjaga putra kesayangannya selama berada di Irak dan berharap semoga tak terjadi sesuatu yang buruk pada Murphy maupun Bartley selama mereka menjalankan misi. Tak ingin mengecewakan Nyonya Maureen yang berharap banyak padanya, Bartley pun berjanji akan menjaga dan merawat Murphy, rekan sesama prajuritnya selayaknya seorang saudara. Beberapa hari setelah diberangkatkan ke Irak, misi mereka pun dimulai. Bartley dan Murphy yang masih sangat muda harus memberanikan diri mereka menghadapi perang yang sesungguhnya. Di bawah komando Sersan Sterling, pasukan mereka berhasil memaksa mundur pihak musuh untuk sementara waktu di lokasi pertempuran, membuat Murphy dan Bartley selamat dalam pertempuran pertama mereka. Kemudian di hari berikutnya, mereka kembali harus bertempur untuk merebut salah satu kota yang kini dikuasai oleh teroris dan para pemberontak. Saat semua prajurit memasuki medan pertempuran, Bartley yang tiba-tiba mengantuk hampir saja kehilangan nyawanya akibat serangan mendadak dari pihak musuh. Di tengah pertempuran saat itu, Sersan Sterling mengetahui ada dua orang dari pihak musuh yang menggunakan sniper dari salah satu gedung. Ia meminta Bartley dan Murphy untuk mengawasinya melalui jendela. Dengan keahlian menembaknya, Murphy berhasil melumpuhkan salah satu dari musuh yang ia lihat. Namun tembakan balasan dari pihak musuh berhasil mengenai salah satu rekan mereka yang saat itu lengah. Melihat darah yang terus keluar, tak ada yang bisa mereka lakukan selain mengikhlaskan rekan sesama prajurit mereka yang gugur di medan pertempuran sebagai pahlawan. Lalu setelah menjalankan misi berbahaya selama beberapa minggu di Irak, prajurit-prajurit yang masih selamat kembali dipulangkan ke rumah mereka masing-masing termasuk Bartley ke Amerika Serikat. Namun, tak terlihat Murphy maupun Sersan Sterling yang ikut bersamanya di bandara. Karena masih sangat lelah, Bartley langsung pulang ke rumahnya dan bertemu dengan sang ibu yang bernama Amy yang sangat senang putra satu-satunya bisa kembali pulang dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Lalu keesokan harinya, seorang anggota kepolisian setempat tiba-tiba datang ke rumah untuk menanyakan beberapa hal pada Bartley tentang Daniel Murphy dan Garrett Sterling. Saat itu ibu Bartley sengaja berbohong dengan mengatakan bahwa Bartley sedang tak berada di rumah atas permintaan Bartley sendiri yang tak ingin bertemu dengan anggota kepolisian yang datang ke rumahnya hari itu.
Malam harinya, Bertley mencoba menghubungi Sersan Sterling yang saat itu tak bisa ia hubungi. Di hari berikutnya, Bertley yang lebih sering menghabiskan waktunya untuk tidur di kamar setelah pulang dari Irak sempat membuat sang ibu merasa sangat kesal dengan menyiramnya dengan air. Hal itu membuat Bertley sangat marah dan dengan tega mencekik serta mengancam ibunya sendiri. Lalu ia pun langsung pergi meninggalkan rumah. Di salah satu toko saat sedang membeli minuman, melihat berita di TV tentang Murphy yang ternyata masih belum kembali. Karena tak ingin pulang ke rumah dan berurusan dengan pihak kepolisian, Bertley memutuskan untuk tidur di sebuah gudang kosong sendirian. Malam itu ia habiskan untuk mengingat kejadian saat sedang menjalankan misi di Irak sebelum dirinya dan prajurit lain dipulangkan. Ternyata mereka sempat mendapat serangan mendadak yang membuat beberapa dari rekan prajuritnya tewas dan beberapa lainnya mengalami luka yang cukup serius, termasuk Murphy. Setelah sempat mendapatkan perawatan, Murphy yang sedang merenung terus memperhatikan seorang dokter wanita di markas mereka bersama dengan Bertley di sampingnya. Bertley yang sadar bahwa Murphy sedang jatuh cinta meminta rekannya itu untuk mengungkapkan perasaannya. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja pasukan Amerika Serikat diserang oleh pihak musuh melalui udara. Beruntungnya, Bertley dan Murphy berhasil selamat dari kejadian itu. Namun sayang, wanita yang disukai Murphy meninggal dunia akibat serangan yang baru saja terjadi. Melihat wanita yang ia sukai meninggal dunia, Murphy sangat menyesal karena ia belum sempat mengungkapkan perasaannya. Sementara itu di rumah Bertley, Nyonya Maureen tiba-tiba datang untuk menanyakan tentang anaknya yang menghilang secara misterius pada Bertley yang saat itu belum pulang ke rumahnya. Karena tak ada kejelasan dari pihak militer tentang hilangnya Murphy, membuat Nyonya Maureen berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada putranya sendirian. Lalu pada malam harinya, Bertley yang baru saja pulang ke rumah kembali memutuskan untuk pergi setelah ia melihat Nyonya Maureen yang sedang bersama ibunya di rumah. Bertley yang tak punya tempat untuk bermalam berinisiatif untuk bermalam di salah satu toko dengan memaksa si pemilik toko itu untuk mengizinkannya tinggal semalam. Namun rencananya saat itu gagal setelah anggota kepolisian yang mencarinya selama ini berhasil menemukannya. Ia pun tak bisa berbuat apa-apa dan langsung dibawa ke markas besar pasukan militer. Sebelum menjalani pemeriksaan atas perbuatannya yang masih belum diketahui, Bertley sempat menghubungi ibunya untuk meminta maaf dan menyesali perbuatannya yang sudah kasar sebelumnya. Nyonya Maureen yang mengetahui bahwa Bertley telah ditahan di penjara militer, bergegas datang ke penjara militer untuk menemui Bertley di sana dan menanyakan tentang nasib putranya yang menghilang tanpa sebab yang jelas. Bertley yang merasa bersalah pun langsung menceritakan semua yang terjadi pada Nyonya Maureen, di mana sehari setelah serangan di markas mereka, Bertley dan prajurit lainnya termasuk Murphy ditugaskan untuk berpatroli. Selama berpatroli, Bertley terus memperhatikan Murphy yang murung setelah wanita yang ia sukai meninggal dunia. Di tengah perjalanan, Sersan Sterling meminta pasukannya untuk mundur sejenak setelah ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Pasukan pun diminta untuk mengamankan lokasi sekitar kota untuk menjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Tak lama setelah selesai menjalankan tugasnya, Bertley sama sekali tak melihat di mana Murphy berada. Mengetahui telah terjadi sesuatu pada Murphy, Sersan Sterling meminta beberapa prajuritnya untuk mencari Murphy di sekitar kota. Namun setelah beberapa jam pencarian, mereka tak bisa menemukan di mana Murphy yang tiba-tiba saja menghilang. Saat prajurit lain kembali melanjutkan patroli, Sersan Sterling dan Bertley tetap mencari kemana perginya Murphy ke semua tempat. Beberapa kali mereka sempat mendapat petunjuk dari warga sekitar yang membawa mereka ke suatu tempat yang jauh dari pusat kota. Di sana mereka menemukan jasad seorang pria yang tak lain tak bukan adalah Murphy yang sudah tewas dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Tak ada yang bisa Bertley dan Sersan Sterling lakukan setelah melihat Murphy disiksa habis-habisan hingga tewas oleh orang-orang tak dikenal. Tak ingin jasad Murphy yang cukup memprihatinkan itu dilihat oleh prajurit lain, Bertley dan Sersan Sterling memutuskan untuk tetap merahasiakan kematian Murphy serta memalsukan dokumen selama menjalankan misi mereka.
can't think of that. Not like this. Dengan bantuan warga sekitar, mereka membawa jasad Murphy ke sebuah sungai dan membiarkan jasad rekan mereka itu hanyut terbawa arus. Agar kematian Murphy tetap rahasia, Sersan Sterling terpaksa membunuh warga sekitar yang sudah membantu mereka membuang jasad Murphy ke sungai. Mendengar kebenaran yang diucapkan oleh Bertley membuat Nyonya Mauren sangat terpukul akan kematian putra kesayangannya. Itulah yang menyebabkan Bertley ditahan atas perbuatannya, hanya karena tak ingin jasad Murphy yang mengenaskan itu diperlihatkan ke publik, termasuk Nyonya Mauren. Sersan Sterling yang juga menjadi buronan polisi saat itu ternyata sudah meninggal dunia setelah ia mengakhiri hidupnya sendiri. Di akhir film, kita melihat Murphy sedang berdansa dengan wanita pujaan hatinya sebelum ia meninggal dunia. Dan film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film The Yellow Bird. Tak seperti film perang kebanyakan, film ini cukup sederhana dengan berfokus pada dua karakter utama yaitu Bertley dan Murphy tentang kisah mereka berdua dalam menjalankan misi di Irak. Saya tetap menyarankan kalian untuk menonton filmnya langsung agar kalian bisa lebih mengerti dengan jalan cerita filmnya. Jika kalian punya rekomendasi film menarik lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga kalian suka dengan alur cerita film kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di alur cerita film lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.